Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada hari ini kita akan uji coba untuk gladi bersih Musrenbang tingkat kota secara online di tingkat Wali Kota Jakarta Selatan. Sebelumnya kami berterima kasih sekali kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berpartisipasi di Musrenbang online pada hari ini. Untuk acaranya hari ini adalah pertama paparan dari Bapak Wali Kota yang diberikan waktu sebanyak 5 menit dan kemudian setelah paparan Pak Wali Kota yaitu ada arahan atau masukan-masukan reses dari perwakilan DPRD Dapil Selatan. Yang dalam hal ini nantinya akan diwakili oleh Ibu Yuke, juga diberikan waktu sebanyak 5 menit. Selanjutnya kami menginjak kepada acara yang berikutnya. Kami persilakan Pak Wali Kota Bapak Marullah Ahmad Ali untuk menyampaikan paparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, terutama anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Dapil Jakarta Selatan, yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah, para asisten Sekretaris Daerah, para deputi, kepala Bapeda, para kepala SKPD, segenap Forkopimda dan Forkopimko Kota Administrasi Jakarta Selatan, para kepala UKPD, para camat, para dewan kota, para pakar dari beberapa universitas, dan narasumber yang kami undang, kemudian yang terhormat juga LMK, perwakilan RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh budaya, LSM, organisasi masyarakat, serta yang terhormat para peserta Musrenbang Kota Administrasi Jakarta Selatan yang saya hormati, saya cintai, dan saya banggakan. Pertama, saya ingin langsung kepada pembahasan pada siang hari ini yang terkait dengan Musrenbang Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam langkah penyusunan RKPD tahun 2021, hari ini tanggal 6 April 2020. Saya ingin memulai dengan menampilkan profil Jakarta Selatan. Saya tidak ingin membaca detail, tapi Jakarta Selatan itu kira-kira 22% luasannya dari luas Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah penduduk 2,3 juta jiwa. Kita punya 10 kecamatan dengan 65 kelurahan dan RW 579 serta RT 6081 RT. Beberapa potensi yang kita miliki antara lain fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas pemerintahan. Saya ingin memperlihatkan fasilitas kesehatan sedikit saja. Fasilitas kesehatan di link fasilitas kesehatan yang kita miliki sebagai seperti yang tertera di sini. Kita punya puskesmas di seluruh kelurahan dan punya puskesmas di seluruh kecamatan. Kemudian RSUD tipe D ada 7, tipe B ada 1, dan ada 2. Mohon maaf tidak tertulis ini, ada 2 tipe C. Kemudian ada beberapa klinik yang dimiliki oleh swasta dan seterusnya. Kembali. Kemudian saya ingin melanjutkan, ada juga TMB di sini, ada waduk situ, kemudian ada RW Kumuh. Saya minta ditampilkan sedikit RW Kumuh. RW Kumuh ini tahun 2021 kita ada CIP yang kita harapkan bisa dilaksanakan di 13 RW. CAP-nya sudah tuntas mudah-mudahan di tahun 2020. Kemudian saya kembali ke lanjut. Milestone dari RPJMD 2017 sampai 2022 tentu hari ini kita berada di tahun perencanaan untuk tahun 2021. Tema RKPD tahun 2021 sebagaimana di milestone sini tahun 2021 itu adalah pemantapan pertumbuhan berkualitas untuk stabilitas pembangunan. Lanjut. Keterkaitan RPJMD dan Renstra Wali Kota Jakarta Selatan. Saya ingin menarik garis merahnya adalah di sini.
Yang pertama, visi RPJMD, yaitu Jakarta Kota Maju, Lestari, dan Berbudaya, yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan kesejahteraan bagi semua. Kemudian masuk ke visi, kita mengambil visi tentu yang ketiga, yaitu integritas aparatur. Dari integritas aparatur ini kita punya misi RPJMD adalah menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan seterusnya. Kemudian tujuan Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan yang ingin saya tampilkan adalah terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan seterusnya. Keterkaitan RPJMD dan Renstra ini juga terlihat dalam strategi yang kami terapkan, strategi dalam mewujudkan tujuan sebagaimana tertera di sini, kemudian arah kebijakan dalam mewujudkan tujuan. Lanjut. Perencanaan bottom up, kita sudah melaksanakan rembuk RW pada tanggal 1 sampai 20 Januari menghasilkan 4.889 usulan dengan jumlah total anggaran 1,5 triliun. Kemudian Musrenbang Kelurahan pada tanggal 20 Januari sampai 7 Februari, bagaimana tertera di situ, yaitu menghasilkan 4.131 usulan dengan usulan total jumlah anggaran biaya 1,07 triliun. Kemudian di tingkat kecamatan, Musrenbang dilakukan pada tanggal 10 Februari sampai 14 Februari. Kemudian kita mendapatkan usulan 3.519 dengan angka 844 miliar lebih. Kemudian Musrenbang tingkat kota administrasi Jakarta Selatan sebagaimana yang kita laksanakan hari ini. Lanjut. Perbandingan seperti ditampilkan di dalam layar ini, memang terjadi pergeseran. Tahun 2019 usulannya cukup banyak, tahun 2020 usulannya menjadi mengerucut agak jauh karena masing-masing RT kita minta cuma mengusulkan satu. Kemudian lanjut, ada beberapa prioritas wilayah di Jakarta Selatan yang menjadi kewenangan, ada menjadi kewenangan dinas dan ada yang menjadi kewenangan suku dinas. Tampilkan yang menjadi kewenangan dinas, ada Dinas Sumber Daya Air, ada 3 kegiatan, ya tolong tampilkan, yaitu 3 kegiatan. Misalnya saya memberikan ilustrasi, Dinas Sumber Daya Air itu ada 3 kegiatan, yaitu pembangunan waduk Brigif, waduk Lebak Bulus, serta situ rawa Ulu Jami, dan seterusnya. Ada Dinas Kesehatan, ada Dinas Bina Marga, ada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan, dan seterusnya. Lanjut. Kemudian tampilkan yang menjadi kewenangan suku dinas. Nah, suku dinas sumber daya air ada 3, kemudian dinas pertamanan dan hutan kota, kemudian suku dinas bina marga, suku dinas perhubungan. Kembali lagi, lanjut. Penataan kawasan, ada 5 kawasan yang kita laksanakan penataannya, yaitu Tebet, Lenteng Agung, Pondok Labu, kemudian Pasar Minggu, dan Pasar Kebayoran Lama. Lanjut. Saya kira itu secara garis besar yang ingin saya tampilkan pada Musrenbang kali ini. Mudah-mudahan bisa dicermati dengan baik, dan saya terima kasih kepada semua yang hadir pada kesempatan ini untuk bisa memberikan masukan-masukan dan perbaikan untuk pembangunan di tahun 2021 yang akan datang, dan Jakarta Selatan semakin baik bagi masyarakat kita di lingkup Jakarta Selatan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih atas paparannya. Selanjutnya adalah arahan atau pemberian penyampaian hasil reses dari anggota DPRD Dapil Selatan yang akan diwakili oleh Ibu Yuke. Kami persilakan Ibu Yuke. Ya, halo. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Wali Kota, teman-teman semuanya, para yang hadir siang hari ini yang tidak saya sebutkan satu persatu. Jadi saya mewakili anggota DPRD mewakili Dapil Selatan. Jadi Pak Wali, apa yang memang sudah kita
lakukan pada saat reses dan laporan itu kalau bisa saya ambil kesimpulan mungkin detailnya nanti akan kita sampaikan di Rabu ataupun laporan mungkin sudah masuk kepada Pak Wali bersama teman-teman semuanya. Halo, tes. Jelas, Bu? Pak? Ya. Oke, saya lanjut. Jadi mewakili garis besar dari wilayah Jakarta Selatan, masih yang kami lihat adalah teman-teman menyampaikan kepada kami terkait banjir, saluran air. Ya, halo? Halo? Ya. Ya, terus. Ya, terkait saluran air, lalu juga penurapan, terus ada beberapa lahan-lahan yang memang masih terkait di pinggir kali itu untuk pembebasan tanah yang memang masih kemarin itu terus terang pas di reses terakhir itu kan kami mengalami sempat di waktu reses itu sempat yang banjir itu. Jadi di beberapa wilayah hampir di seluruh Jakarta Selatan yang khususnya di pinggir-pinggir kali-kali yang ada itu mereka menyampaikan kepada kami terkait laporan-laporan khususnya di pembebasan tanah. Jadi ada yang memang belum selesai itu saluran airnya untuk dibuang atau disodet ke kali-kali yang ada itu juga mengalami sumbatan. Lalu di wilayah-wilayah tertentu terkait penataan kampung RW kumuh yang CAP dan CIP kita lihat memang sudah dilakukan, tapi ada beberapa yang memang masih perencanaan ataupun pelaksanaannya juga kami lihat memang belum maksimal betul dan hampir semua warga juga menantikan apa program yang akan dilakukan oleh Pemprov, mungkin sosialisasinya dan sebagainya. Lalu juga di bidang Kesra, di Kesra juga kami masih menerima laporan-laporan terkait KJP, penyalurannya, lalu masih terkait kartu Jakarta Lansia, dan ada beberapa saluran baik itu bantuan sosial lainnya maupun layanan kesehatan, layanan umum lainnya yang memang masih ada laporan-laporan di beberapa wilayah yang memang mereka merasa masih sulit mendapatkan ataupun penyalurannya masih belum tepat. Nah, mungkin kalau saya pikir teman-teman juga menyampaikan juga kepada kita terkait data, barangkali data yang tidak update. Nah, kita berharap nanti ke depan ada pendataan yang update lagi. Lalu di bidang perekonomian itu kurang lebih hampir sama, masih permasalahannya itu untuk pemberdayaan perekonomian di wilayah, khususnya permodalan dan sebagainya. Nah, mereka juga masih kalau kita lihat ada beberapa laporan dari warga, mereka sangat berharap bisa dibantu untuk modal, termasuk Jakpreneur itu berharap bisa lebih maksimal lagi, jadi pembinaannya berjenjang sampai mereka betul-betul bisa mandiri. Lalu di bidang pemerintahan sih kurang lebih ya paling memaksimalkan ada untuk damkar barangkali di Komisi A. Jadi di wilayah-wilayah yang padat penduduk itu kita sangat berharap sekali akses untuk alat pemadam kebakaran itu bisa disiapkan yang memang bisa mobile. Jadi di tempat-tempat yang kecil itu karena mereka berharap kalau memang memungkinkan di masing-masing RW ada alat yang memang bisa mobilitasnya khususnya untuk di tempat-tempat yang sangat padat penduduk ataupun ganggang sempit, termasuk juga di bagian lingkungan kesehatan di dinas lingkungan hidup untuk kebersihan juga masih banyak permohonan terkait mobilitas angkutan pengangkut sampah khususnya di wilayah-wilayah yang sempit jalan, karena germor pun yang dianggap kecil oleh kita itu masih sangat sulit. Jadi permintaan gerobak sampah itu masih sangat cukup banyak di wilayah-wilayah Jakarta Selatan, khususnya di daerah-daerah yang padat penduduk. Jadi kurang lebih mungkin itu gambarannya Pak Wali, juga Bapak-Bapak Ibu sekalian terkait penataan kota, lalu juga jadi dari Komisi A sampai E itu masih yang berhubungan. Oh, sama satu lagi maaf, di Komisi A itu yang masih banyak permasalahan itu terkait PTSL.
PTSL dengan kota Praja dan sebagainya, warga juga masyarakat masih banyak yang mengadukan terkait PTSL tersebut. Jadi masih berkisar antara itu, jadi kita berharap nanti ada beberapa yang memang sudah tidak menjadi masalah lagi di kemudian hari atau di reses-reses khususnya untuk pelayanan masyarakat, kita bisa maksimalkan lagi mungkin teman-teman suku dinas, teman-teman dari Pemprov jajaran Pemprov khususnya wali kota. Tapi sebelum saya akhiri, saya mau berterima kasih sekali untuk Pak Wali Kota jajarannya, juga di sini ada dari camat, lurah, serta jajarannya, lalu sudin-sudin yang banyak membantu kami, karena pada pelaksanaan reses kemarin, teman-teman juga merasakan betul bahwa kerjasama sekarang ini sinerginya lebih terasa. Jadi kami yang reses pun didampingi oleh kasatpol di lapangan itu sangat membantu kami sekali. Jadi warga masyarakat bisa langsung kalau ada permasalahan bisa langsung dijawab di lapangan oleh teman-teman yang ada di lapangan yang lebih paham. Jadi kalau misalnya untuk urusan yang lebih di tingkat wali kota apapun yang harus kita jajaki di tingkat legislatif, itu tinggal tugas kami mendorong, tapi di lapangan yang kadang-kadang permasalahan yang bisa langsung diselesaikan oleh teman-teman kasatpol, lurah, camat, dan jajarannya atau tingkat wali kota itu sudah bisa diselesaikan. Jadi terima kasih banyak, mudah-mudahan di reses mendatang sinergi seperti ini bisa lebih ditingkatkan. Demikian mungkin, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Yuko yang telah memberikan beberapa arahan atau hasil reses yang telah disampaikan baru saja. Dan demikianlah Bapak Ibu sekalian rangkaian acara dari Gladi Resik atau uji coba untuk musrenbang tingkat kota di Jakarta Selatan secara online. Selanjutnya untuk besok kami sampaikan juga bahwa tanggal 7 besok sekitar jam 9 pagi akan ada acara semacam ini juga Gladi Resik, namun dilakukan secara serentak di 5 kota dan 1 kabupaten kota. Jadi besok akan kami undang lagi untuk seluruhnya, baik dari DPRD maupun Forkomda dan yang ada di grup WA grup tersebut. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.